Saudara, kisruh dan ancaman pelaporan polisi mencuat di internal tim pemenangan salah satu pasangan calon wali kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kisruh diduga dipicu hasil survei elektabilitas kerjasama tim pemenangan dan lembaga survei Polmark Indonesia, pimpinan EF Saifullah Fatah. Konflik ini terjadi di tim pemenangan pasangan calon wali kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Abdul Rahman Bando atau Api Rahman. Ketua Tim Sukses Api Rahman, Erwin Aksa, berencana melaporkan CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah, terkait kontrak kerjasama survei elektabilitas senilai Rp1,5 miliar. Pilkada Kota Makassar 2020 diikuti 4 pasang calon. Mereka adalah Irman Yasin Limpo, Andi Zunun Armin, Nurdin Halid, Muhammad Ramdan Pomanto, Fatmawati Rusdi, dan Munafri Arifuddin Abdurrahman Bando, serta Samsu Rizal dan Fadli Ananda. Bagaimana kisruh ini terjadi dan berujung pada pengunduran diri Polmark Indonesia di tim pemenangan Api Rahman? Sejauh mana kode etik survei opini publik ditegakkan dalam persoalan ini? Karena kita nanti akan melihat banyak sekali ada survei-survei yang mungkin berbeda-beda antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain. Kita akan bahas setelah informasi berikut ini. Pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin Abdul Rahman Bando atau Api Rahman, menghentikan kerjasama dengan lembaga konsultan politik Polmark. Penghentian kerjasama itu berawal dari beredarnya meme hasil survei yang menempatkan pasangan calon Api Rahman unggul ketimbang 3 bakal calon lainnya di Pilkada Makassar. Namun, CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah, menegaskan tidak pernah menyebarluaskan data hasil survei yang mengunggulkan kandidat Api Rahman di Pilkada Makassar 2020. Saya dan Polmark Indonesia tak pernah membuat bahan publikasi itu. Ada pihak lain yang membuatnya. Kami tidak tahu menau. Saya dan Polmark Indonesia tak bertanggung jawab atas isi bahan publikasi itu, kata EF seperti kami kutip dari kompas.com. Sikap Polmark yang seolah mengingkari hasil survei itu diprotes oleh Ketua Tim Pemenangan Api Rahman, Erwin Aksa. Menurut Erwin, Polmark menjadi konsultan politik pasangan Api Rahman sejak Agustus lalu dan hasil survei itu pernah dipresentasikan beberapa waktu lalu. Tim Api Rahman memutuskan untuk memecat EF sebagai konsultan politik dan melaporkannya ke polisi. Karena tulisan-tulisan yang ada di media yang kemudian muncul viral bahwa itu adalah hoaks, itu membuat kami tidak nyaman. Nah, perbuatan melawan hukum terhadap saudara EF ini adalah perbuatan tidak menyenangkan dan itu telah kami laporkan kepada pihak kepolisian. Kisruh antara pasangan calon dengan lembaga survei jangan sampai berdampak pada tercorengnya proses demokrasi dan membuat masyarakat enggan menggunakan hak pilihnya. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, informasi terkait dengan kita akan coba untuk kemudian menginformasikan ini terkait dengan apa yang terjadi di informasi antara Api Rahman, tim suksesnya, dengan lembaga Polmark, CEO Polmark, EF Saifullah Fatah. Sebuah meme mengenai hasil survei tingkat keterpilihan 4 pasang bakal calon dalam Pilkada Makassar, Sulawesi Selatan yang berujung kisruh. Tim pemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Abdurrahman Bando, Api Rahman, berseteru dengan lembaga konsultan politik Polmark Indonesia. Apa pangkal masalahnya dan di mana seharusnya posisi sebuah lembaga survei dalam ikut menjaga demokrasi Indonesia? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Api Rahman, Erwin Aksa, dan Sekretaris Dewan Etik Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi, Andi Syafrani. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam Mas Eman. Iya, Bung Erwin dan Bung Andi. Saya ke Bung Erwin dulu. Jadi apa sesungguhnya keberatan Anda, Bung Erwin? Sebenarnya keberatan kami adalah bahwa Mas EF membantah bahwa meme-meme yang dikeluarkan oleh relawan kami
itu tidak benar dan kemudian diberitakan oleh beberapa media online, ada beberapa yang kemudian membuat meme, Ya. itu mengatakan bahwa hasil survei tersebut adalah hoax. Sehingga di situ masalah pertama yang terjadi. Sebenarnya saya sudah meminta izin sebenarnya ke Mas EF untuk menggunakan data survei yang dilakukan sebelum kami mengontrak pendampingan kepada beliau. Sehingga survei tersebut itulah yang menjadi dasar kami untuk mengeluarkan meme-meme itu, karena dari pihak paslon lain ada mengeluarkan meme-meme di mana mereka mengatakan survei mereka lebih tinggi dari tim kami gitu. Jadi itulah sebenarnya dasarnya. Jadi Anda ingin melaporkan, koreksi kalau saya salah, CEO Polmark Indonesia F. Saifullah Fattah, dan saya mendapatkan kabar juga bahwa Anda sempat mengusir mereka dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya betul, laporannya sudah masuk di Polda Sulawesi Selatan, yaitu pasal tidak menyenangkan atau perbuatan tidak menyenangkan. Karena bantahan-bantahan yang dikeluarkan oleh Mas F ini kemudian menjadi berita, dan teman-teman kami para relawan dan termasuk saya sendiri merasa tidak menyenangkan karena merugikan pihak kami. Itulah laporan kami dan sudah dilaporkan kepada Polda Metro oleh tim hukum Api Rahman untuk melaporkan Mas EF dan Polmark Indonesia karena hasil survei yang dibuatnya sendiri kemudian dibantah. Itu yang menjadi dasar, dan kemudian bantahan tersebut dipelintir-pelintir oleh media-media online dan juga beberapa pihak, yang kemudian itulah membuat kami tidak nyaman. Ya, Bung Erwin, saya konfirmasi. Yang kemudian Anda permasalahkan adalah meme yang memenangkan pasangan dukungan Anda, Api Rahman, 31,7%. Mungkin nanti saya akan coba tayangkan di televisi. Kemudian Dani Fatma di bawahnya, Ical Fadli, dan kemudian Irman Zunun. Meskipun di survei lain berbeda, Dani Fatma misalnya nomor 1, kemudian Api Rahman dan selanjutnya. Pertanyaan saya, apakah kemudian survei ini, meme ini, mohon maaf, itu dibuat oleh F. Saifullah Fattah, karena ia mengatakan bahwa meme ini bukan dibuat oleh F. Saifullah Fattah. Saya sudah kemudian mencoba mengkonfirmasi kepada pihak CEO Polmark maupun pihak Polmark, tapi sampai saat ini saya belum berhasil untuk mewawancari mereka. Saya ingin konfirmasi dari Anda, apakah kemudian betul bahwa meme ini bukan dibuat oleh Polmark Indonesia? Meme ini kan bisa dibuat oleh siapa saja yang mendapatkan data ini. Ya. Karena yang membuat relawan. Oke. Tapi data dari hasil survei ini kan sudah beredar di relawan kami. Kemudian ada relawan kami yang kreatif karena mereka merasa bahwa ada meme-meme yang beredar yang tidak sesuai dengan harapan mereka. Oke. Kemudian mereka membuat meme-meme versi survei yang dilakukan sendiri. Jadi angkanya benar, tapi kemudian kata-kata lain misalnya Api Rahman naik, Dani Fatma turun, terus kemudian F. Saifullah Fattah, konsultan politik ternama yang memenangkan Jokowi Ahok dan Anies Baswedan Sandiaga Uno menjadi gubernur DKI Jakarta, itu bukan dibuat oleh F. Saifullah, tapi dibuat oleh tim pemenangan Anda? Dibuat oleh relawan-relawan yang kreatif. Oke, baik. Saya tanya ke... Ini kan kadang-kadang membuat, tetapi kan dasarnya ada. Baik, tapi angkanya tidak berubah begitu ya? Itu yang Anda pastikan? Ada angkanya tidak ada yang dirubah sesuai dengan fakta yang ada di survei tersebut. Baik, saya ke Bung Andi Syafarani. Bung Andi, apa yang bisa Anda sampaikan terkait ini? Ya, kami ingin menyampaikan bahwa dari persepsi ketika isu ini muncul di berita dan kemudian banyak gitu ya beredar, grup akhirnya kami dari persepsi secara inisiatif meminta kepada Dewan Etik untuk segera melakukan semacam sidang begitu ya. Nah, itu kami lakukan pada tanggal 16 September kemarin, sekitar pukul 19.20 melalui Zoom. Kami mengundang para Dewan Etik yang ada di persepsi, itu diketuai oleh Profesor Asep Saifuddin, kemudian beranggotakan Profesor Hamdi Muluk dan juga Dr. Saiful Mujani. Nah, kebetulan saya adalah sekretaris di Dewan Etik ini.
Selain Dewan Etik juga dihadiri beberapa pengurus inti dari Persepsi, mulai dari ketua, kemudian sekretaris, dan juga wakil. Nah, di situ kita meminta kepada Polmark untuk menjelaskan tentang survei. Dari Polmark yang mewakili adalah Mas Eko selaku Direktur Riset. Ya. Kemudian Mas Eko mempresentasikan tentang survei pada periode tanggal 23 Juli ya, sampai tanggal 3, saya tidak salah, periode data collecting-nya. Nah, Dewan Etik concern-nya adalah pada aspek akademis terutama dan pada aspek etika. Okay. Jadi pada waktu itu kita mempertanyakan kepada Mas Eko selaku Direktur Survei, pertama, apakah benar telah dilakukan survei pada periode yang dimaksud di dalam laporan? Benar, dia telah melakukan survei di periode bulan Juli. Baik. Ya. Data collecting-nya bulan Juli, dan kemudian kita juga meminta penjelasan tentang metodologi survei, dijelaskan oleh Mas Eko, dan kemudian ditanggapi oleh Dewan Etik, di mana pada malam itu kita ngambil kesimpulan ada 3 poin gitu ya. Okay. Yang pertama adalah secara etis, kemudian secara akademik, kita belum menemukan, Dewan Etik belum menemukan persoalan di dalam survei yang dilakukan oleh Polmark pada periode bulan Juli tersebut. Nah, kemudian yang kedua... Maksudnya belum menemukan adanya survei, maksudnya? Belum menemukan ada persoalan, maksudnya. Persoalan etika dan jadi persoalan semuanya akademik. Yang dilakukan oleh Polmark benar atas survei itu? Ya, jadi berdasarkan pengakuan ya, karena pada waktu kemarin itu, kita belum meminta data mentah. Oke. Gitu. Dan ini terkait dengan poin ketiga nanti. Ya. Jadi poinnya, data dan data yang diserahkan oleh Polmark kepada Dewan Etik, kesimpulannya adalah belum ditemukan adanya persoalan akademik dan juga persoalan etik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita Dewan Etik tidak masuk pada wilayah kontrak antara Polmark dengan kliennya. Itu adalah urusan dari Polmark. Baik, yang ketiga adalah kita menunggu perkembangan kasus ini. Jika memang dianggap nanti perlu dibuka kembali gitu ya, maka Persepsi akan mengadakan rapat untuk menentukan sikap. Salah satunya tadi adalah dengan meminta data mentah dari hasil surveinya. Bung Andi, saya ingin tanya, apakah kemudian Anda tahu kan angka-angkanya, pasti Anda juga ingat. Apakah kemudian angka-angkanya yang disampaikan oleh Polmark kepada Anda, kepada Dewan Etik, itu sama dengan angka-angka yang ada di MEM? Ya, angka di MEM itu kan ada hanya 4 ya, kalau saya tidak salah. Ya, ada 4, tapi sudah berpasangan. Betul. Di MEM sudah berpasangan. Nah, kita coba konfirmasi dengan data survei, itu sama dengan angka di halaman 29, di survei, laporan survei, akan tetapi halaman 29 itu hanya berisi calon perseorangan, jadi belum berpasangan. Angkanya sama untuk 4 orang, itu 4 orang sebagai kandidat 01 ya. Tapi tidak berpasangan. Nah, dalam survei itu tentu berbeda. Maksudnya begini, saya nggak tahu kan detailnya. Jadi belum berpasangan misalnya hanya calon wali kotanya saja gitu? Ya, hanya calon wali kotanya saja. Oh, oke. Jadi angka 31,7 ini hanya calon api saja? Api saja. 26,8 calon Dani saja? Betul. Oke. Karena di dalam survei itu kan dibikin beberapa simulasi ya. Simulasi berpasangan, kemudian simulasi beberapa pasang, misalnya ada 3 pasang, ada 4 pasang, dan seterusnya gitu. Nah, angka survei yang di MEM itu sama persis untuk angka dukungan atau hasil perolehan surveinya dengan calon 01 saja. Berarti kalau seandainya ada relawan yang membuat ini merupakan hasil pasangan, padahal ini hasil perorangan, artinya kebohongan publik dong MEM-nya? Nah, itu tentu berbeda ya. Saya tidak mengarah ke sana, tapi tentu berbeda. Saya harus tanya ke Anda, bahwa artinya kalau seandainya, Anda kan tadi katakan bahwa berbeda, bahwa hasil pasangan dengan hasil perorangan itu kan tidak sama. Ketika ketika berpasangan bisa jadi naik, bisa jadi turun. Ya. Kalau seandainya kemudian ditampilkan dalam meme itu berpasangan, artinya kebohongan publik. Saya perlu konfirmasi dari Anda untuk saya tanyakan nanti kepada Bung Erwin. Yang jelas faktanya adalah berbeda. Faktanya berbeda, tidak sama. Tidak sama. Bukan datanya seperti itu. Dan kalau bukan datanya seperti itu artinya kebohongan. Nanti kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saya akan kembali nanti ke Bung Erwin. Terima kasih.